Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah reaksi dari YouTuber Malaysia, yaitu Hana Omai. Beliau mengomentari tentang statement atau Malaysia ini, guys. Beliau sangat geram, sangat kesal, emosi dengan adanya konten provokasi dari orang Indonesia yang sebagaimana beliau kemarin juga mendapati menonton video di Jakarta kantor Dubes Malaysia itu di demo para partai buruh. Nah, ini kejadian yang sebagaimana dia membuat kesal, seolah-olah video dari konten kreator Indonesia itu memprovokasi dengan adanya kejadian penembakan warga negara Indonesia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Atau ini sangat kesal sekali, guys, bahwa konten kreator dari Indonesia itu banyak videonya itu memprovokasi keadaan. Nah, jadi apa yang dibicarakan apa ini dan apa yang disampaikan apa ini, ayo kita dengarkan, kita saksikan. Menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia, ya. Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk gambar. Nah, jadi seperti itu, guys, pernyataan atau Malaysia ini mengenai video konten-konten provokasi dari orang-orang Indonesia. Nah, ada banyak juga orang Indonesia yang merasa keberatan atas penembakan warga negara Indonesia di Malaysia yang sebagaimana itu dirasai kurang berperi kemanusiaan karena penembakan oleh IPMM Malaysia itu menurutnya itu memang tidak dibenarkan. Banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Nah, ini ada tanggapan dari YouTuber Malaysia mengenai statement kakek-kakek tersebut yang sebagaimana bila mana berlaku perang Indonesia dan Malaysia akan dibantu British, guys. Jadi ini tanggapan orang Malaysia sendiri seperti apa? Jom kita saksikan. Hai, selamat siang, Hana Mutiara. Terima kasih klik video nih dan selamat datang kembali. Terima kasih yang klik video nih, guys. Ini sabar. Saya tahu ada yang marah, ya. Dan saya sendiri baru jumpa ini video yang menurut saya luar biasa emosinya. Yang mana saya tahu sebelum ini kemarahan Indonesia belum selesai lagi, ya, sama kondisi Malaysia. Dan sekarang tiba-tiba ada orang tua nih seakan-akan merendahi Indonesia saja. Aku tak tahu ini gara-gara apa. Yang pasti saya akui ini tambah tua bukan tambah bijaksana, tapi makin banyak halusinasinya, ya. Mohon maaf saya nama juga orang tua, tapi mungkin spekulasinya di sini gara-gara soal kemerdekaannya dan orang tua ini seolah-olah membanggakan British. Itulah isunya kalau saya tidak salah.
Tapi silapnya kata-kata Pak Cik ni ataupun Atuk dia terlalu sombong. Itu yang bikin marah sebenarnya. Dan saya sendiri tidak suka ya. Poinnya di sini ya, kenapa Pak Cik ini marah. Dia sangat marah sama orang-orang yang membuat video provokasi tentang Malaysia dan juga Indonesia. Bukan semua ya. Dia marah tentang salah satu poin itu. Dan tapi salahnya di sini dia membabitkan negara luar. Apa tu British dan juga United Kingdom, seolah-olah dia menganggap negara Malaysia ini tidak ada pertahanannya sendiri. Itu saya rasa Mungkin ya, seperti memalukan itu. ya. Dia menggunakan negara orang lain untuk mendukung negaranya dan memberi ancaman ke Indonesia, dan menurutku ini salah sebenarnya ya. Kita tahu guys, kalau namanya isu-isu provokasi ni banyak sekali yang kadang hoax ya. Tapi mungkin Atuk ini sudah terlalu emosi, jadi dia menganggap semua itu sudah keterlaluan, sampai dia membabitkan menyebut negara-negara sampai apa nuklear segala macam. Ini menurutku, saya bingung adakah dia dewasa ataupun mungkin gara-gara faktor umur ya. Sabar ya guys. Mungkin ya. Kenyataannya di sini adalah banggakan dan tinggikanlah, harumkan negaramu sendiri tanpa Setuju. menggantungkan bangsamu terhadap negara lain ya. Pak Cik ini juga salah ya dengan tutur katanya. Dia marah dengan Indonesia tapi lupa dengan apa yang diperkatakan itu juga salah. Atau umur sudah uzur, sepatutnya bisa mendamaikan suasana, jadi ketua bukan lagi menjadi provokator. Nah, jadi di sini betul guys, lucu sekali Atuk ini guys. Kenapa umur sudah uzur lagi menyibuk dengan apalagi menyangkut pautkan dengan negara-negara British sana, bila mana terjadi peperangan antara Malaysia dan Indonesia. Nah, betul yang disampaikan kepada Mbak Hana tadi, bahwa bila mana Indonesia bergaduh ataupun berperang pada Malaysia, akan dapat sokongan ataupun bantuan dari British. Maknanya di sini secara tidak langsung kekuatan Malaysia masih menggantungkan dari negara lain. Ya sorry saja guys. 360 tahun Indonesia dijajah. Indonesia adakah hancur? Tidak ada guys. Karena kalau urusan perang bukan militer saja yang turun tangan kalau rakyat Indonesia. Semua kiai, tokoh ulama, santri, warga sipil, granti ikut turut serta berperang membela negaranya. Jadi mimpi ini Atuk ini guys, mengandalkan British. Jenderalnya saja, Jenderal Malabi, tewas di tangan arek-arek Surabaya waktu ketika itu ada peperangan. Semboyannya apa guys? Indonesia maju tak gentar. Semboyannya Bung Tomo, merdeka atau mati. Jadi sama saja, mati pun merdeka, merdeka ya tetap merdeka. Jadi tidak ada harga tawar-menawar kalau urusan perang terhadap rakyat Indonesia itu tetap ikut serta mempertahankan negaranya. Ya maaf, ini saya terpaksa bicara. Kalau Malaysia saja lawan Indonesia perang seandainya 1:10 kekuatannya guys. Kekuatan militer itu tidak menjadi pengaruh besar bagi sebuah peperangan. Yang menjadi pengaruh terbesar kekuatan itu adalah persatuan rakyatnya dalam mempertahankan negaranya. Jadi tidak dibuat main-main kalau untuk urusan perang sama Indonesia. Indonesia tidak ada mundur sama sekali, negara manapun. Indonesia selalu cinta damai. Kalau memang Malaysia jual, Indonesia akan borong. Serius. Ini saya cakap guys. Kalau urusan perang, Malaysia jual, Indonesia borong sekali guys. Kalau urusan perang. Jangan buat main-main. Ini atau memang cakap konten kreator video-videonya itu
dari Indonesia banyak provokasi. Dia sendiri yang menjadi provokator, guys. Kalau urusan perang jangan cakaplah sama Indonesia. 360 tahun itu tidak sedikit dijajah. Adakah Indonesia hancur? Tidak ada. Karena apa? Kekuatan persatuan rakyat Indonesia yang akan bergabung menyatukan sebuah por besar dalam urusan perang. Oke guys, nah ini ada penasehat dari orang yang memang sudah pengalaman di sisi peperangan internasional. Seperti apa narasi yang beliau sampaikan? Ayo kita dengarkan. Semoga untuk kita bisa menambah wawasan urusan pertahanan negara, sistem perang. Perang itu mahal guys, benernya. Tidak mudah untuk perang itu mendanai perang, apalagi dia akan membawa rudalnya ataupun apa itu. Satu biji saja yang punya Inggris itu sudah 2,5 juta dolar guys. Tak akan mau satu peluru, kurang-kurang mau berapa puluh peluru ataupun apa peluru kendali itu. Malaysia ada kayak untuk dijanjikan untuk memberikan ganti ruginya. Tidak mungkin. Di sini yang dirugikan justru Malaysia kalau urusan perang. Perang itu mahal guys, bukan murah. Nah ini ada penyampaian urusan perang secara internasional dari pengamat urusan perang. Ayo kita dengarkan. Harusnya mempunyai kata-kata yang bijak untuk lebih membuat damai antara kedua negara. Nah, tadi sempat disinggung oleh Atu ya bahwa kalau terjadi perang, ini kan kalau ya. Nah, Padi juga kalau-kalau nih berandai-andai juga akhirnya Inggris itu akan bantu dengan membawa kapal induk nuklirnya ke Selat Malaka. Nah, tapi kita belum tahu kan bagaimana sikap Inggris sebagai sekutu Malaysia dalam suatu grup yang namanya FPDA, yaitu Five Power Defense Arrangement. Nah, FPDA ini beranggotakan beberapa negara, yaitu Malaysia, Inggris, Australia, Singapura, dan Selandia Baru. Nah, ini adalah suatu bentuk kelompok ataupun perjanjian bila ada sesuatu hal yang berhubungan dengan keamanan dari kelima negara tersebut, maka mereka akan saling dukung. Saling dukungnya ini bukan harus dalam bentuk suatu peperangan. Itu yang perlu dicatat ya, Atu, ya, bahwa perjanjian keamanan dari kelima negara ini yang tergabung dalam FPDA itu bukan hanya untuk permasalahan perang, itu opsi yang terakhir, ya. Nah, sebagai anggota FPDA, Inggris itu memiliki hubungan strategis dengan Malaysia dalam bidang pertahanan. Tapi perjanjian ini lebih bersifat konsultatif dan tidak mewajibkan Inggris untuk campur tangan dalam kebijakan internal Malaysia. Ya karena itu, Inggris itu tidak serta-merta ya, Atu, untuk mendukung atau menentang ya tindakan Malaysia dalam kasus ini secara terang-terangan. Jadi lebih bersifat adalah konsultasi ya, bukan secara fisik mendatangkan alat tempur langsung ke Selat Malaka. Nah, itu yang perlu Atu ketahui ya. Jadi, kayaknya mimpi deh Atunya ini ya. Seperti Mbak Hana tadi bilang. Nah, dalam kasus internasional, Inggris ini seringkali mengambil sikap yang netral dan menyerukan penyelesaian secara diplomatik. Nah, dalam konteks ini, Inggris kemungkinan tidak akan memerintahkan Malaysia untuk meminta maaf ya. Ini jadi akan netral ya, atau memberikan kompensasi kepada Indonesia, tetapi juga tidak akan membela Malaysia secara membabi buta. Jadi Inggris tidak akan memberikan perintah, "Hei Malaysia, segera minta maaf ke Indonesia karena kalian sudah melebihi batas dan berikan kompensasi kepada korban." Itu tidak akan dilakukan oleh Inggris. Dan sampai sekarang juga tidak ada informasinya ya. Mungkin juga menunggu hasil dari penyelidikan yang sedang dilakukan saat ini. Tapi juga ya, Inggris ini ya tidak membela Malaysia secara membabi buta. Kalau memberikan semacam pengarahan, konsultasi, itu bisa aja terjadi. Nah, sebagai mantan penjajah dan mitra strategis Malaysia, Inggris ini memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Kuala Lumpur.
Tapi Inggris juga memiliki komitmen ya terhadap hak asasi manusia, sehingga mereka mungkin akan menghindari dukungan terang-terangan terhadap Malaysia, terutama jika insiden ini menuai kecaman secara internasional. Nah, di sisi lain, Inggris juga ya itu memiliki kepentingan ekonomi dan politik dengan Indonesia. Jika mereka terlibat membela Malaysia tanpa syarat, hal ini dapat merusak hubungan strategis ya dengan Jakarta, dengan Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan besar Inggris itu akan menekankan pentingnya penyelesaian damai tanpa menunjukkan keberpihakan ke salah satu negara ya dengan jelas. Nah, dalam situasi ini, Inggris lebih diuntungkan jika dapat menjaga keamanan, kestabilitasan di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan investasi besar di kawasan ini, mereka tidak ingin konflik antara Malaysia dan Indonesia merusak hubungan perdagangan dan keamanan regional. Karena hal itu, Inggris kemungkinan akan memainkan semacam peran ya, sebagai mediator secara diam-diam di balik layar. Seperti yang terjadi saat adanya dor-doran juga di wilayah ini ya, Arab ya. Di Inggris ini tidak langsung secara terbuka ya menyatakan mendukung salah satu pihak di negara Arab tersebut, tetapi mendukung secara main belakang ya di balik layar. Nah, masalah kasus penembakan WNI oleh aparat Malaysia itu adalah ujian bagi hubungan diplomatik di kawasan Asia ini ya, di Asia Tenggara maksud Pak ya. Inggris kemungkinan akan mengambil satu sikap yang netral, menyerukan investigasi yang transparan dan mendorong penyelesaian secara diplomatik. Meski memiliki kepentingan strategis dengan Malaysia, Inggris juga tidak ingin merusak hubungannya juga dengan Indonesia. Nah, ini jelas sekali. Jadi jika terjadi perang antara Indonesia dan Malaysia, akibat insiden penembakan WNI, kemungkinan besar Inggris tidak akan secara langsung membantu Malaysia dengan kekuatan militernya, termasuk mengirimkan kapal induk bertenaga nuklir atau menggunakan peluru kendali canggih yang sekarang memang sedang dimiliki oleh Inggris. Nah, alasannya apa aja sih? Kok Inggris ini tidak akan langsung ya membantu Malaysia secara militer? Nah, yang pertama adalah organisasi FPDA itu bukan aliansi pertahanan yang mengikat. Berbeda dengan NATO yang memiliki pasal 5, yaitu prinsip serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap anggota yang lainnya. FPDA itu tidak mewajibkan Inggris untuk membela Malaysia dalam konflik bersenjata. Lalu perjanjian ini lebih berfungsi sebagai mekanisme konsultasi dan latihan bersama, bukan aliansi perang. Nah, itu ya, gambarannya seperti itu ya, FPDA. Kemudian ada juga resiko politik dan ekonomi bagi Inggris. Ini yang menjadi was-was ya bagi Inggris sekarang ini ya, karena perekonomian Inggris saat ini sedang terpuruk akibat adanya perang di Arab sana dan yang lain-lain ya. Nah, kalau mereka ataupun Inggris ini mengirim kapal induk nuklir atau peluru kendali canggih ke Malaysia, ini akan bisa memperburuk hubungan antara Inggris dengan Indonesia. Juga Inggris memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, seperti perdagangan, investasi, dan kerjasama pertahanan. Jika Inggris ya berpihak kepada Malaysia, Indonesia ya itu bisa membalas dengan memutuskan hubungan dagang, membatalkan kontrak militer, atau menarik investasinya. Indonesia itu negara yang besar loh, dengan pengaruh regional yang sangat kuat di ASEAN, sehingga Inggris tidak akan mau merusak hubungannya dengan Indonesia tanpa alasan yang kuat. Jadi kalau masalah penembakan WNI itu bukan alasan yang kuat ya, itu alasan kacang-kacangan ya. Sepele kata Inggris, selesaikan aja sendiri gitu ya. Nah, Inggris juga tidak akan bertaruh besar untuk Malaysia, nggak maulah rugi dia. Malaysia bukan sekutu utama Inggris dalam hal keamanan global. Jika terjadi perang, ya, Inggris ini mungkin hanya memberikan dukungan diplomatik dan intelijen saja, bukan kekuatan tempur yang besar. Mengirim kapal induk nuklir seperti HMS Queen Elizabeth atau HMS Prince of Wales bukan langkah yang rasional. Karena apa? Operasi seperti itu sangat mahal dan tidak sebanding dengan kepentingan Inggris di Malaysia. Nah, juga ada tekanan dari komunitas internasional nih. Jadi Inggris mikir ya, kalau dia membantu Malaysia secara militer, komunitas internasional itu termasuk PBB dan ASEAN, kemungkinan akan mengecamnya.
Dan itu adalah hal yang tidak bagus bagi Inggris. Sementara ada juga negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia juga pasti ikut campur yang akan lebih mempersulit ya situasi yang ada. Nah, jadi kemungkinannya jika terjadi perang, bagaimana nih sikap Inggris nih kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Malaysia ya? Yang jelas pertama adalah menjadi mediator dan mendorong secara diplomatis. Inggris lebih mungkin ya berperan sebagai penengah, mendorong gencatan senjata dan negosiasi yang damai. Lalu memberikan dukungan intelijen dan logistik terbatas ya untuk Malaysia. Jika Inggris membantu Malaysia ini, itu mungkin dalam bentuk dukungan intelijen, logistik, atau pengiriman senjata ringan, bukan keterlibatan secara langsung militer Inggris. Kemudian ada juga nanti akan adanya tekanan Malaysia ya untuk menghindari eskalasi, di mana Inggris ya mungkin akan membuat Malaysia itu ya menyelesaikan konflik secara diplomatis agar tidak kehilangan hubungan baik dengan Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas, yaitu Inggris tidak akan mengirim kapal induk nuklir atau peluru kendali canggih ke Malaysia dalam konflik dengan Indonesia. FPDA sendiri tidak mengharuskan Inggris membela Malaysia dalam perang. Inggris ya itu lebih mungkin mengambil sikap netral atau menjadi mediator untuk mencegah perang yang lebih besar. Dan jika Inggris berpihak ke Malaysia secara militer, mereka bisa kehilangan hubungan strategis dengan Indonesia yang juga penting bagi mereka. Dan itu hampir tidak mungkin Inggris akan lakukan, karena Inggris sudah tahu bagaimana kekuatan Indonesia, ya sudah pernah merasakan juga kalah perang sebanyak 2 kali, 3 kali dengan Indonesia, ya, dan ekonomi Inggris juga tergantung bagaimana kerjasama antara Inggris dengan Indonesia, ya, berbeda dengan Inggris dan Malaysia. Kalau Inggris dan Malaysia, justru Malaysia sangat tergantung dengan Inggris. Ini perbedaannya di situ. Jadi ya kira-kira seperti inilah ya, atau gambarannya, pengandaiannya, atau kan tadi berandai-andai kalau perang. Ini juga pengandaian ya, bagaimana Inggris akan bersikap terhadap Malaysia ketika perang itu terjadi. Ya, inilah kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu bangga dulu ya, atau jangan terlalu sombong dulu ya. Coba mawas diri, periksakan diri ya. Ambil di ruangan yang sepi, ruangan tertutup, merenung dulu ya, baru kemudian bikin video lagi. Nah, jadi seperti itulah guys yang beliau sampaikan dalam urusan perang, apalagi tentang urusan British ataupun Malaysia yang berkenaan tentang persatuannya dengan British. Jadi Malaysia jangan bangga dulu. British itu juga mengangkat nilai-nilai hak asasi manusia. Dia netral guys. Tak akan mungkin dia berpihak dengan yang salah. Dia pun juga akan bertimbang rasa. Dia membantu Malaysia itu bukan sistem dia mengirim alat tempur, mengirim militernya untuk memerangi Indonesia, membantu Malaysia. Bukan seperti itu juga konsepnya guys. Jangan banyak salah memandang dalam urusan perang. Oke, sampai di sini konten yang saya reaksi. Semoga bermanfaat, bisa memberikan edukasi serta informasi yang menarik kalian simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.